Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rianto. Saya dari kelas B24 dan di sini saya akan sedikit memaparkan tentang bab musyawarah yang mana merupakan salah satu bab daripada mata kuliah fikih muamalah yang dibimbing oleh Bapak dosen Bapak Alam Tarlam SUD MAD. Dan ini juga merupakan tugas daripada ujian setengah semester dari mata kuliah fikih muamalah. Selamat menyaksikan. Pengertian musyawarah. Musyawarah adalah akad kerjasama dalam bidang pertanian antara pemilik tanah dengan penggarap atau petani, di mana pemilik tanah menyerahkan lahan dan benih kepada penggarap dan hasil panen dibagi antara keduanya berdasarkan kesepakatan proporsional seperti setengah, sepertiga, seperempat, dan sebagainya. Adapun untuk dalil daripada musyawarah, salah satunya terdapat dalam Quran surat An-Zukhruf ayat 32 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Hum yaqsimuna rahmata rabbik. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. Sadaqallahul Azim. Yang artinya, apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kamilah yang menentukan kehidupan mereka dengan kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain, dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka tinggalkan. Selanjutnya kita masuk dalam rukun musyawarah. Adapun rukun musyawarah terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama adalah pemilik lahan, yang kedua penggarap atau amil, yang ketiga objek akad atau makhluk akad, yang keempat ijab, dan yang terakhir qabul. Untuk rukun yang pertama adalah pemilik lahan atau yang disebut dengan malik. Pemilik lahan adalah pihak pertama dalam akad musyawarah. Dia adalah orang yang memiliki hak penuh atas tanah yang akan digarap. Dalam konteks ini pemilik lahan bisa berupa individu, keluarga, atau institusi, misalnya lembaga wakaf. Selanjutnya ada kriteria pemilik lahan. Yang pertama, memiliki hak milik atas tanah serta asas mengurus kepemilikan. Yang kedua, mampu bertindak hukum atau ahli hak tasarruf, yaitu berakal dan. Dan yang ketiga, tidak berada dalam kondisi yang menghalangi hak miliknya, seperti bangkrut atau miskin, jika tanah tersebut termasuk dalam harta yang harus dibayarkan kepada kreditor. Yang kedua adalah penggarap atau amin. Penggarap adalah pihak kedua dalam akad musyawarah. Dia merupakan orang yang mengolah dan menggarap tanah pertanian yang diserahkan oleh pemilik tanah. Untuk kriteria penggarap, yang pertama harus seorang yang cakap hukum atau mukallaf, yakni baligh dan berakal. Yang kedua, mempunyai kemampuan dan pengetahuan dasar dalam bidang pertanian. Dan yang ketiga, dapat secara aktif mengerjakan lahan sampai waktu panen. Selanjutnya ada objek akad atau makhluk. Objek musyawarah terdiri dari 2 hal pokok. Yang pertama, manfaat tanah yang diserahkan kepada penggarap untuk ditanami dan dipelihara. Dan yang kedua, hasil pertanian yang menjadi bentuk kompensasi atau imbalan untuk kedua belah pihak sesuai kesepakatan. Objek ini harus jelas, dapat ditentukan dan diketahui sifat serta manfaatnya oleh kedua belah pihak. Termasuk di dalamnya adalah kesepakatan mengenai jenis tanaman yang akan ditanam, metode pengelolaan, serta sistem pembagian hasil. Selanjutnya atau rukun musyawarah yang keempat adalah ijab atau pernyataan penyerahan. Ijab adalah pernyataan atau ucapan dari pihak pemilik tanah
yang menunjukkan kehendak untuk menyerahkan tanahnya kepada penggarap untuk diolah. Contoh ijab adalah seperti saya serahkan tanah ini untuk kamu garap dengan ketentuan hasil dibagi dua. Itulah contohnya. Dan untuk rukun muzaraah yang terakhir atau yang kelima adalah qabul atau pernyataan penerimaan. Qabul adalah pernyataan penerimaan dari pihak penggarap terhadap tawaran pemilik tanah. Ini menandakan persetujuan untuk melaksanakan akad muzaraah. Contoh qabul adalah seperti lafaz saya terima dan akan saya garap sesuai kesepakatan. Setelah tadi kita membahas tentang rukun muzaraah, sekarang kita akan masuk ke dalam pembahasan tentang syarat muzaraah. Adapun di sini ada 8 poin yang menjadi persyaratan dalam muzaraah. Yang pertama yaitu syarat pihak yang beradat. Yang kedua syarat tanaman yang digarap. Yang ketiga syarat hasil panen. Yang keempat syarat lahan. Yang kelima syarat objek akad. Yang keenam syarat peralatan pertanian. Yang ketujuh syarat waktu. Dan yang kedelapan syarat akad tidak mengandung unsur riba, gharar, atau kezaliman. Untuk syarat muzaraah, yang pertama adalah syarat pihak yang berakad atau ahlul akad. Yang pertama berakal dan balik. Kedua belah pihak, pemilik dan penggarap, harus memiliki kecakapan hukum. Tidak sah akad muzaraah yang dilakukan oleh anak kecil yang belum memayyiz atau orang gila. Yang kedua bukan orang murtad. Menurut beberapa ulama Hanafiyah, orang murtad tidak boleh melakukan akad muamalah karena hak-haknya sebagai warga hukum Islam tergantung pada keislamannya. Syarat yang kedua adalah syarat tanaman yang digarap. Jenis tanaman yang akan ditanam harus memenuhi beberapa kriteria. Yang pertama, diketahui dan disepakati secara jelas. Yang kedua, tidak menimbulkan pertentangan di kemudian hari. Yang ketiga, cocok dengan kondisi lahan dan iklim. Dan yang keempat, memiliki nilai ekonomi dan dapat dipanen secara adil. Lanjut untuk syarat muzaraah yang ketiga adalah syarat hasil panen. Pembahasan yang pertama atau poin yang pertama, kepemilikan bersama. Hasil panen harus menjadi milik bersama sesuai proporsi yang disepakati, misalnya setengah, sepertiga, ataupun seperempat. Poin yang kedua, tidak ditentukan dengan jumlah tetap. Penentuan hasil tidak boleh berbentuk nominal atau jumlah pasti, misalnya 1 ton atau 100 kg, karena akan merusak prinsip keadilan dalam hasil yang fluktuatif. Untuk poin yang ketiga adalah proporsional. Pembagian harus dilakukan berdasarkan persentase yang disepakati sejak awal. Syarat yang keempat ada syarat lahan. Lahan yang akan dijadikan objek akad itu harus memenuhi beberapa kriteria. Yang pertama, cocok untuk bercocok tanam menurut kebiasaan umum atau urf. Yang kedua, tidak tandus atau tidak bisa ditanam. Yang ketiga, memiliki batas-batas yang jelas. Yang keempat, diserahkan sepenuhnya kepada penggarap selama masa kerja. Untuk syarat yang kelima adalah syarat objek akad. Objek kerjasama harus jelas, sah, dan memiliki manfaat secara syar'i. Hal ini mencakup manfaat dari lahan dan pekerjaan menggarap tanaman. Syarat yang keenam ada syarat peralatan pertanian. Peralatan seperti cangkul, bajak, alat irigasi, hewan bajak, dan lainnya harus tersedia dan sesuai dengan kesepakatan. Bisa berasal dari pemilik lahan atau penggarap, atau jika tidak disebutkan dalam akad, maka mengikuti kebiasaan masyarakat tempat atau urf. Syarat muzaraah yang ketujuh ada syarat waktu. Akad muzaraah harus menunjukkan yang pertama durasi penggarapan, misal 1 musim tanam atau 1 tahun. Terus yang kedua, jika tidak disebutkan, akad dianggap tidak sah karena akan menimbulkan keraguan atau gharar. Dan untuk syarat muzaraah yang terakhir ada syarat akad tidak mengandung unsur riba, gharar, atau kezaliman.
Akad harus bebas dari unsur penipuan atau horor, riba, dan ketidakjelasan. Tidak boleh memanfaatkan ketidaktahuan atau kelemahan salah satu pihak. Setelah tadi kita membahas tentang rukun dan syarat musyawarah, sekarang kita memberikan satu contoh bagaimana penerapan rukun dan syarat musyawarah dalam fikih muamalah. Contohnya seperti misalkan pemilik tanah menyediakan lahan dan benih padi. Petani penggarap bekerja mengolah tanah, menanam, dan merawatnya. Mereka sepakat membagi hasil panen 60% untuk pemilik, 40% untuk penggarap. Syarat dan rukun terpenuhi, ada ijab, qabul, objek jelas, hasil ditentukan proporsional, alat pertanian tersedia, dan masa penggarapan satu musim tanam. Setelah tadi dijelaskan tentang rukun dari musyawarah yang ada 5 poin, terus syarat musyawarah yang mana mencakup 8 poin, dan tadi juga terakhir pencontohan tentang bagaimana contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang ada pertanyaan. Saatnya kita mengajukan pertanyaan untuk para penonton, kira-kira bisa menjawab atau tidak. Adapun pertanyaannya adalah, kalau menurut kalian, kenapa penting membagi hasil panen secara adil? Sekali lagi saya ulangi pertanyaannya, menurut kalian, kenapa penting membagi hasil panen secara adil? Saya kasih waktu untuk menjawab. Nanti bisa jawab di kolom komentar. Bagaimana? Apakah sudah menemukan jawaban yang tepat? Ada beberapa poin untuk menjawab pertanyaan tadi. Adapun poin yang pertama, karena prinsip dasar muamalah dalam Islam adalah keadilan atau al-adl. Pembagian hasil panen yang adil mencegah terjadinya kezaliman atau zulm, yaitu ketika salah satu pihak dirugikan, baik pemilik lahan maupun penggarap. Poin yang kedua, menghindari konflik dan perselisihan. Jika hasil tidak dibagi secara jelas dan adil, akan muncul kecurigaan, ketidakpuasan, bahkan pertengkaran antara pemilik lahan dan petani penggarap. Yang ketiga, adil bukan berarti harus sama besar, tetapi sesuai kesepakatan yang proporsional berdasarkan kontribusi. Misalnya, jika pemilik lahan memberikan tanah dan benih, wajar jika ia mendapatkan 2/3 hasil, sementara penggarap yang memberikan tenaga dapat 1/3 selama disepakati dan tidak ada paksaan. Yang terakhir, sebagai bentuk tanggung jawab amanah, karena pertanian adalah kerja keras jangka panjang. Hasil panen adalah buah usaha bersama, sehingga hasilnya pun harus mencerminkan kerjasama itu secara jujur dan proporsional. Baiklah, untuk kesimpulan dari pembahasan kita pada hari ini adalah bahwa rukun dan syarat musyawarah sangat penting untuk memastikan akad nikah adil dan membawa manfaat bagi kedua belah pihak. Dengan memenuhi semua unsur ini, musyawarah tidak hanya menjadi bentuk kerjasama ekonomi yang efektif, tapi juga mencerminkan nilai-nilai keadilan dan keberkahan dalam Islam. Demikian yang bisa saya sampaikan tentang musyawarah dari UTS mata kuliah fikih muamalah. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, dan kurang lebihnya saya maaf yang sebesar-besarnya. Dan jangan lupa untuk teman-teman semuanya bisa bantu share, subscribe, komen, dan saya akhiri pertemuan pada hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih banyak. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.